tuan rumah dulu, pengamat politik dari beliau. Ini adalah mantan dari Politeknik ya, si anak orang yang Hanta Yuda ya, Hendra, dia sebagai tim risetnya dan sekarang sudah di Gorontalo. Saudara Hendra, gimana Anda melihat bahwa secara undang-undang presentasi dari perempuan itu 30%? Anda nggak analisis statistiknya, kemudian lalu dikatakan secara publik bahwa di Gorontalo itu tingkat partisipasi politik perempuan itu lebih tinggi satu digit di atas daerah lain. Saya ada pandangan risetnya, silakan. Oke, terima kasih Kak Samin. Saya manggilnya biasa Kak Samin karena dengan Kak Samin ini sudah ketemu sejak lama. Jadi ketika dibilang Indra jadi pemateri di politik dan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender, saya sangat tertarik. Pertama karena dulu pernah terlibat di Lembaga Konsultan Nasional, sempat jadi manajer riset juga di Poltrek Indonesia, dan saya ingat persis kalau ketemu dengan Ibu Ade, Ibu Merlan. Kebetulan Merlan ini sekampung, ini jadi keluarga saya, tante saya ini Pak Samin, Ibu SP, Ibu Ningsia, dan Ibu Andi. Saya teringat dulu pernah bareng-bareng juga dengan dalam hal pengorganisasi relawan di, karena dia terpilih dengan suara terbanyak di salah satu dapil di Semarang. Saya juga pernah ingat juga dalam tahun 2019 itu bareng juga, makanya saya ini bernostalgia juga dengan salah satu kandidat DPRI di Solo. Alhamdulillah peraih suara terbanyak juga di Sulawesi Utara. Dan kalau di eksekutif saya ingat persis karena menemani Poltrek Indonesia, terutama dalam pendampingan relawan dengan Ibu Afifa. Dan alhamdulillah Ibu Afifa kemudian jadi gubernur di Jawa Timur. Sehingga ketika Pak Samin undang di sini, saya sangat tertarik bicara soal politik perempuan, karena memang perempuan itu harus diberikan porsi besar soal keterwakilannya di politik. Kenapa? Karena jumlah perempuan itu di dalam presentasinya itu lebih dari 50%, sehingga posisi perempuan jadi penting. Oleh karena itu 3 hal yang saya sampaikan Pak Samin, Ibu saya dan para mahasiswa, ada di sini juga dosen saya, senior saya, izin senior ini, saya menyampaikan 3 hal. Pertama, bahwa politik itu identik dengan representasi. Politik itu identik dengan representasi. Apalagi bicara soal demokrasi. Demokrasi tidak lain dan tidak bukan soal representasi. Mungkin kalau dulu bilang demokrasi itu bicara soal demos dan kratos, soal rakyat dan pemerintah. Jadi rakyat yang kemudian punya peran penting. Iya, karena dulu ceritanya di zaman yang kuno, orang ngumpul karena cuma sedikit, ratusan orang ngumpul bicara soal kebijakan, bicara soal hukum, dan kemudian apa yang ditetapkan mereka itu kemudian menjadi landasan mereka. Dulu, belakangan kajian soal demokrasi itu berubah. Demokrasi itu butuh ruang representasi. Demokrasi modern itu butuh ruang representasi dalam hal ini lembaga-lembaga politik. Ya kita kenal misalnya ada legislatif, di sini ada legislatif ya. Politisi kita kenal juga dengan eksekutif, ada yudikatif. Kalau bahasa Montesquieu yang teman-teman mahasiswa tahu ya soal tiras politik, ya itu aja check and balances. Namun dalam kajian politik itu ada lagi soal pergeseran, bahwa dalam representasi itu bukan hanya bicara soal politik ide. Politik itu gimana? Saya misalnya sebagai laki-laki kemudian mencalonkan diri, itu membawa atas nama representasi perempuan. Ya, saya merepresentasikan difabel misalnya, saya merepresentasikan soal kesetaraan gender. Itu pada tataran soal politik ide. Belakangan itu bergeser bahwa representasi bukan bicara soal politik ide, tapi bicara soal kehadiran. Jadi kalau misalnya kita dengan misalnya Yong bicara soal ini, soal landasan teoritisnya Pak Sami, bicara soal Yong misalnya bilang kalau bicara soal politik ide itu bicaranya hanya soal persoalan akuntabilitas. Saya merepresentasikan para misalnya di wilayah tertentu dan saya kemudian bertanggung jawab pada dapil itu, selesai. Atau saya merepresentasikan misalnya soal kesetaraan gender dan kemudian saya bilang kepada perempuan dan ya perempuan harus luar biasa dan ini sudah saya lakukan bla bla bla. Itu hanya soal politik ide. Tapi yang bilang bahwa yang penting itu adalah soal kehadiran. Karena hadir itu dia autentifikasi, dia soal keaslian. Ya ketika bicara perempuan, maka yang hadir di representasinya harus perempuan.
Ketika bicara misalnya soal dapil A, maka yang harus hadir di situ adalah orang dari itu, dari A. Karena dia lebih tahu soal kondisi di lapangan. Jadi titik tekannya adalah representasi bukan bicara soal politik ide, tapi bicara soal kehadiran. Oleh karena itu kalau jumlah perempuan misalnya 50%, harusnya dia lebih dong. Dia harus 50% juga. Oleh karena itu yang kedua yang saya ingin mau bilang adalah perempuan, politik membutuhkan perempuan. Kenapa? Satu, soal presentasi perempuan lebih. Problemnya adalah misalnya soal nasional. Di nasional kita punya 118 anggota DPR RI dari perempuan atau kurang lebih 20,5%. Menurut presentasinya itu naik dari tahun 2014 yang berada di kisaran 17 sekian persen. Tapi sebenarnya kalau hitung kuantitas itu sangat di bawah kita dengan Argentina atau bahkan kita jauh dari Rwanda, negara yang kemudian berkonflik. Tapi soal representasi perempuan kita di bawah. Yang kedua adalah yang saya bilang soal politik itu butuh perempuan. Banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sensitif. Ini yang saya bilang soal politik itu butuh soal kehadiran. Kenapa saya bilang begitu? Jauh sebelum saya bicara perempuan, misalnya soal difabel. Kalau teman-teman misalnya ada difabel, orang berkebutuhan khusus, datang ke tempat ini, dia tidak bisa langsung naik ke ruangan ini. Coba kita lihat, dia harus digopoh untuk naik ke sini. Dia harus dipandu. Kebijakan kita nggak sensitif soal itu. Saya ingat persis, di 2010 ke bawah, banyak bangunan-bangunan, mungkin bangunan lama, ya, tidak sensitif soal difabel. Belakangan setelah 2010, banyak bangunan kemudian sensitif soal difabel. Ada ruang untuk kursi roda misalnya. Bahkan di gedung ini misalnya, kalau ada pertemuan dilaksanakan kedua, kita nggak punya infrastruktur untuk ke sana. Karena nggak sensitif. Kenapa menjadi sensitif? Karena di 2010 belakangan itu, ya, difabel mulai dilibatkan sehingga kebijakan soal difabel itu hadir. Itu juga yang saya bilang soal perempuan. Berapa banyak ruang publik kita itu yang tidak sensitif dengan perempuan. Misalnya ruang asli di mall, misalnya mall Gorontalo misalnya ada ruang asli tidak? Ini yang paling fenomenal, mall. Nggak usah kita bicara soal misalnya pusat perbelanjaan yang lain, mall saja, mall Gorontalo nggak ada ruang asli. Saya merasakan itu ketika saya datang bareng istri saya. Ya, tidak ada ruang untuk kasih, anak menangis, sedangkan istri butuh refreshing juga. Bagaimana? Itu contoh misalnya yang kita rasakan misalnya, atau misalnya selain ruang asli, kita punya tidak soal misalnya bahasanya misalnya soal kios pembalut. Nah kalau misalnya ada yang mahasiswa atau ibu-ibu misalnya tiba-tiba datang bulan, kalau di mall mungkin antri udah hipermarket, sedangkan ini sudah bocor misalnya. Kalau dia cuma jalan dengan suami boleh saja, dia sudah tunggu di namanya toilet dan kemudian kita yang sebagai suami kemudian pergi atau misalnya kemana. Tapi kalau dia datang sendiri, atau misalnya di pusat pembelanjaan misalnya dalam pembelanjaan misalnya mau beli baju, tiba-tiba dia datang bulan, dia mau ngantri dulu, mau pergi ke supermarket dulu, mau pergi ngantrinya luar biasa. Kebijakan kita nggak sensitif soal gender. Kebijakan banyak kebijakan kita ini tidak sensitif soal perempuan, sangat tidak sensitif. Atau nggak usah jauh-jauh, ibu hamil itu butuh istirahat. Ada tidak di ruang publik di mall yang ini khusus ibu hamil? Nggak ada yang sensitif. Andai misalnya banyak, ini saya bilang soal kehadiran, misalnya banyak perempuan yang berada di anggota legislatif atau misalnya di eksekutif misalnya 14% karena 2 dari 14 para pimpinan, artinya dalam gubernur, wakil gubernur maupun wali kota. Ada misalnya banyak setara, maka akan banyak aspirasi yang tertanam. Teorinya adalah semakin banyak perempuan di ruang politik, semakin banyak aspirasi perempuan ditangkap. Oleh karena itu, sebenarnya harus kita dorong untuk perempuan terlibat. Teman-teman sekalian, mahasiswa misalnya, saya laki-laki karena saya merasakan juga karena sudah menikah, mengurus anak itu luar biasa. Apalagi mereka terlibat di politik, ini luar biasa. Nggak ada laki-laki yang bisa mengurus anak sekaligus dengan, bahkan misalnya saya terlibat di kampus, misalnya ngurus anak itu bagi saya, wah luar biasa. Istri seharian full, misalnya istri saya karena dia di rumah mengurus anak, saya bilang ya sudah supaya nggak boring, misalnya saya bilang yang ngurus YouTube di sana. Dia masih bisa edit video dengan kualitas, bagi saya kualitas luar biasa. Tapi sekaligus misalnya ngurus anak.
Ini luar biasa misalnya. Dan apalagi ibu politisi di sini ngurusi anak, kalau ada bisa bilang misalnya ngurusi 4 anak dan kemudian aktif politik, ini luar biasa. Saya tahu ibu Tante Merlan ini ngurusi 2 anak, anaknya pengusaha, dan bagi saya luar biasa ngurusi anak. Ini nggak mudah. Mungkin ibu Bulan juga begitu, ibu Ningsih, ibu Esmin, dan ibu Andi, yang saya rasa mengurusi anak dan politik itu bukan perkara mudah. Yang ketiga, Pak Samin, karena ini ada diskusi, memang kita ada problem soal kuota. Nah, Ibu Ani sudah cerita. Kurang lebih saya membacanya 3 hal. Kenapa kemudian kuota itu sedikit? Satu, pertama, karena perempuan tidak punya power. Apa powernya? Satu, kekuatan secara finansial. Ya. Banyak orang macam serta ya sudah, kamu di rumah saja. Kalau saya tidak membatasi itu, istri silakan berkarir, karena mungkin ya makanya saya bilang ya sudah, kalau daripada boring di rumah ya sudah, mau kerja juga nggak apa-apa, ya mau ngurus mau edit video karena yang suka edit video ya sudah, mau edit video soal kecantikan ya silakan, karena memang istri suka hal begitu. Ya lagi-lagi dia tidak punya peran soal finansial, walaupun belakangan ada juga istri yang punya kekuatan finansial, saya sebut misalnya Ibu Ningsih, ya, Ibu Esmin, Ibu Ade, dan Ibu Merlan yang punya kekuatan secara finansial. Tapi banyak di luar sana ibu merasa bahwa bahasa kolonial kita tidak punya restu, baru kita maju. Kan itu butuh uang. Nah ini problem soal bahwa saya tidak punya power. Nah, ini menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak partai juga yang sensitif soal perempuan. Tapi kalau kita mau lihat perolehan presentasi caleg perempuan, itu yang tidak banyak di angka 50% ke atas. Paling tinggi mungkin 50%, mungkin karena tidak pilihan lain. Tapi rata di bawah 50% soal caleg perempuan. Saya mau bilang adalah ada partai yang serius, tapi ada juga partai yang tidak serius. Saya punya pengalaman kesannya, ibu, para politisi, Bu Andi, Pak Herman. Teman saya nelpon, Bra, saat itu saya masih di Jakarta, punya saudara perempuan nggak? Pakai bahasa Gorontalo, bahasa ini cuma saya pakai bahasa Inggris. Punya teman punya saudara perempuan ente, kurang lebih bahasa yang begitu. Kenapa? Semua selesai penyusunan bakal calon, kalau boleh mau isiakan ini yang masih kosong. Artinya partai tidak serius sejak dari awal. Ya perempuan jadi pelengkap, tidak serius sejak dari awal. Saya berharap misalnya ketua-ketua partai jadi apa? Pelengkap. Wah, itu parah itu kalau itu. Iya, itu nggak bagus. Iya, memang kondisinya begitu. Ini memang tidak asik. Tapi ini kondisi realita di lapangan, bahwa perempuan itu yang pelengkap. Harusnya perempuan punya porsi yang sama. Ini bukan persoalan kesenjataan dengan apa tidak, tapi karena porsi perempuan yang saya bilang soal terangkat dari sisi awal, bahwa politik representasi itu bukan bicara soal ide, tapi bicara soal kehadiran. Bagaimana dia mau bicara soal sensitif tadi yang saya bilang soal kebijakan, kalau dia nggak ada di situ, ya jadi memang pelengkap. Ini realita di lapangan. Memang banyak partai yang tidak serius. Walaupun saya berharap dengan ketua-ketua partai dari perempuan, saya berharap semakin banyak caleg perempuan. Bagi saya bisa. Saya punya pengalaman itu karena saya mengatakan bahwa Ibu Viva bisa menang dengan suara terbanyak. Kakaknya Pak Odi, saya bilang saya punya suara terbanyak juga. Itu barang-barang yang dikawal soal relawan. Atau misalnya yang saya dampingi, wah perempuan bisa. Ini Ibu SP misalnya, Ibu Merlan, ya terpilih, ya Ibu Ningsih, ya bukti bahwa banyak orang kemudian kalau itu dikeseriusi dengan baik, banyak orang kemudian memilih. Nah saya ingat persis misalnya soal Ibu Merlan, dibilang misalnya, saya ingat dulu isunya soal perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Tahukah kita bahwa kurang lebih ada 42 orang, putri maupun ratu Gorontalo, memimpin. Raja Eato, Sultan Eato, ya kurang lebih 1673 sampai 1929. Dia itu atau misalnya bilang hati bid'ah, hati besar. Tidak ada soal minor soal perempuan. Kenapa? Karena Raja Eato saat itu menggantikan istrinya sebagai raja. Jadi ratu mulia itu perempuan, namanya saja ratu. Jadi tidak ada persoalan Gorontalo soal soal perempuan. Misalnya Ratu Moito yang kemudian menikah dengan Maharaja atau Loli Sato, Maharaja Gorontalo Loli Sato, itu perempuan juga. Di kerajaan Gorontalo di area penusan itu juga perempuan juga yang memimpin. Jadi tidak ada persoalan
ya. Soal minor, soal perempuan, problemnya adalah kita yang mungkin punya patriarki dan kita membangun itu. Bahkan di perempuan sendiri yang membangun stereotip itu, bukan laki-laki. Kenapa? Ada misalnya soal lembaga survei Indonesia misalnya merilis 2009, ketika ditanya, andai ada calon yang sama, ya, punya kualitas yang sama, yang dicalonkan, siapa yang akan dipilih? Saya ingat persis 48% itu akan memilih laki-laki. 18% seingat saya itu akan memilih perempuan. 38% itu ya tidak ada pengaruh. Sisanya tidak tahu, tidak jawab. Jadi memang sejak dari awal memang ya bukan hanya laki-laki saja membuat bahwa stereotip bahwa perempuan tidak bisa memimpin, tapi perempuan itu sendiri pun yang memang membuat bahwa kita tidak berdaya. Paling keliru. Lagi-lagi saya bilang di awal bahwa politik itu representasi bukan bicara soal ide, tapi bicara soal kehadiran. Makanya kita berharap semoga di legislatif itu akan banyak perempuan, bahkan saya berharap minimal 50%, bukan 30%. Makanya kalau bisa adalah semakin banyak caleg perempuan. Ini kalau bicara matematika soal peluang. Ya kalau banyak yang dicalonkan ya semakin banyak yang jadi. Kenapa laki-laki banyak? Karena laki-laki lebih banyak dicalonkan. Andai perempuan banyak, lebih banyak perempuan yang akan jadi. Ini soal peluang misalnya kalau bicara soal matematika. Saya berharap legislatif minimal 50%, bahkan lebih. Ya bahkan di eksekutif saya berharap misalnya Ibu Merwan bisa jadi Bupati Bonebolango. Ini harapan saya sebagai orang yang Bonebolango juga misalnya. Atau misalnya beri aplaus buat politisi perempuan. Bahkan bagi saya berharap dari 14 ini gubernur atau gubernur misalnya wali kota maupun bupati maupun bupati, saya berharap setengahnya itu adalah perempuan minimal. Tapi harus riset dulu dong. Ya, Ya. Harus kapasitas Anda kan harus riset dulu. siap. Soal survei dan makanya perlu pendampingan sebagainya. Tapi pasangan bagi saya adalah penting ini agar kebijakan kita sensitif dengan perempuan. Dan bagi saya tidak ada yang tidak mungkin selama kerja-kerjanya terukur dan sistematis. Sebenarnya kalau misalnya di riset itu sebenarnya dia kayak lab sebenarnya. Kalau orang sakit misalnya sakit kepala, ya ibarat kata begitu. Kalau dia tahu dia sakit kepala dia akan membantu kepalanya. Biasanya politisi kita itu adalah ya karena dia sakit kepala tiba-tiba dikasih obat asam urat. Sebenarnya survei itu tujuannya itu membaca itu dia sakit apa sebenarnya, apa yang harus dibenahi. Tujuannya itu lab awal sehingga strategi pemenangan entah itu darat itu perlu dilakukan. Saya rasa itu pasangan untuk membuka awal diskusi. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bisa kita aplaus buat saudara Hendra ya.